Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asliani Putri Andini. Dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal PAI 5C. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah materi PAI tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, video kali ini kita akan melihat bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah tingkat SMP. Nah, saya melakukan penelitian atau melakukan observasi di sekolah SMP Negeri 2 Pelalawan. Kita lihat proses belajar mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat ihsan yang sama-sama kita rasakan pada pagi menjelang siang ini. Oke, kemudian setelah kita salam, kita sampaikan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita patut berbahagia karena di hadapan kita semuanya ada Al-Quran, ya. Kenapa kita patut berbahagia? Karena ketika kita membiasakan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, di pagi hari kita dan di sore hari kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, niscaya kebahagiaan dan keberkahan senantiasa hadir di hadapan kita. Mau kita mendapatkan keberkahan tersebut? Mau mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan di dunia dan akhirat? Maka kalau kita mau, sibukkan diri dengan Al-Quran, sandarkan diri kita di pagi hari dan di sore hari dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah obat bagi hati kita. Al-Quran ini adalah hidayah dan petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada yang setara dengan Al-Quran. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sebelumnya Bapak absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yandra, apa Yandra? Izin. Siapa lagi? Neo, apa Neo? Neo, sakit. Siapa lagi? Sudah. Oke, perhatikan. Setelah kita absen, selanjutnya kita ingat pelajaran kita kemarin tentang apa judulnya? Sholat dan zikir. Ya. Apa itu sholat kemarin? Berdoa. Sholat adalah doa bahasa. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, sholat itu adalah rangkaian ibadah yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Jadi sholat ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasibul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza salat kullu sairi amali wa idza fasadat fasada kullu sairi amali. Salat ini adalah yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat. Maka kata Rasulullah, kalau baik salatnya, baik seluruh amalnya. Kalau buruk salatnya, maka buruk seluruh amalnya. Perhatikan bagaimana kewajiban sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktu yang telah ditentukan waktunya. Nggak boleh kita undur, nggak boleh kita majukan. Coba bayangkan, begitu pentingnya sholat, agungnya sholat, sampai kewajiban sholat. Misal kita nggak bisa berdiri, kita duduk. Nggak bisa duduk, kita berbaring. Nggak bisa berbaring, kita tetap mengarahkan kiblat, tegak mata. Selama itu kita masih memiliki kesadaran, maka diwajibkan sholat. Kalau kita nggak bisa, maka diwajibkan disolat. Oke, perhatikan. Ini diwajibkan disolatkan. Ketika sudah meninggal, wajib disolatkan. Begitu pentingnya sholat. Bahkan di antara para sahabat Nabi, para sahabat Nabi, karena begitu sholat ini pentingnya, mereka sakit keras, maka mereka katakan kepada sahabat-sahabat yang lain, tolong bapak saya ke masjid. Begini mereka dalam masalah sholat. Itu menunjukkan pentingnya sholat. Oke, kemarin kita sudah mempelajari wajib sholat. Kemarin kita telah mempelajari rukun sholat. Ya, rukun sholat ada yang menyatakan 13, ada yang menyatakan 15, ada yang menyatakan 18. Kita ambil yang 13. Paham? Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya hari ini kita baca Al-Quran dalam halaman 56. Lihat semuanya. Lihat Al-Qurannya yang telah kita tandai. Lihat Al-Qurannya. Sudah? Surat apa? Al-Ankabut ayat 45.
Silakan dilihat semuanya. Tidak seorang pun di antara kita kecuali berinteraksi dengan Al-Quran. Karena keberkahan kita dalam pertemuan ini ketika kita khusyuk dalam masalah Al-Quran. Coba perhatikan. Insya Allah setelah ini nanti kita akan melihat di depan bagaimana kepentingan sholat, kenapa kita diwajibkan sholat, apa saja manfaat sholat, bagaimana cara sholat, kita nanti akan lihat di depan. Oke? Tapi sebelumnya kita harus baca Al-Quran dengan sesama. Sudah semuanya? Oke. Biasa. Ayat Al-Ankabut ayat 45. Kemarin kan sudah kita sampaikan, tolong dikasih tandanya. Oh ya, oke. Udah. Oke, saya baca dulu ya. Berhubung karena waktu kita sedikit, maka kita habis istirahat nanti kita sambung insyaallah ya. Coba perhatikan, saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. Fokus. Ya, lihat teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Coba. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke, perhatikan. Di dalam ayat ini, perhatikan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa perintah sholat ada di sini. Artinya, wajib kepada kita sholat. Yang kedua, apa dia? Setelah wajib, coba perhatikan. Sholat yang benar, sholat yang baik, yang mana di sana dilakukan rukun dan wajib-wajib sholat, niscaya dia akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang baik sholatnya, niscaya dia akan jauh dari apa? Neraka. Neraka. Apa lagi? Dosa. Dari perbuatan keji dan munkar. Apa lagi? Dari ya bisa. Apa lagi? Dari mencuri. Yang ketiga jujur. Mencuri pena orang lah. Ada di sini mencuri pena orang lain. Ada atau tidak? Pena yang kita pakai berkah atau tidak? Tidak. Itulah yang kita tulis. Keberkahan yang lebih penting daripada pena yang kita ambil. Coba kita tuliskan yang bukan hak kita, itu akan membawa ketidakberkahan. Kemudian sholat yang benar, sholat ini lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Habis. Apa keutamaannya? Kenapa disampaikan sholat ini lebih utama dari ibadah yang lain? Karena sholat ini adalah yang kita memang benar-benar hati kita langsung terpaut kepada Allah. Hati kita berhadapan dengan Allah. Kita merasa diawasi Allah. Artinya, pernah nggak merasakan kita sholat, hati kita ini langsung berhadapan dengan Allah, langsung berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita nggak mampu, maka yakinilah bahwa kita ini diperhatikan Allah. Gerak hati kita, gerak pikiran kita, gerak seluruh tubuh kita diperhatikan oleh Allah. Sholat yang semacam ini, di luar sholat juga dia akan memiliki karakter yang baik, akan memiliki akhlak yang baik, akan memiliki pribadi-pribadi yang baik. Coba perhatikan, Rasulullah sampaikan Allah peruntukkan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik surga, istana di atas surga yang paling tinggi. Siapa? Acungkan tangannya, siapa? Kalau mau berarti seriuslah di dalam sholat. Ikuti rukun-rukun sholat, ikuti wajib-wajib sholat, ikuti sunnah-sunnah sholat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Coba perhatikan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Coba perhatikan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, para siswa harus memahami tentang cara sholat yang benar. Kemarin kita sudah catatkan rukun sholat, wajib-wajib sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat, tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian kita senantiasa meningkatkan ibadah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kita yang semangat bukan di sekolah aja, di luar sekolah juga harus semangat, di rumah juga harus semangat. Berapa kali sehari semalam? 5. Ayo semangat, berapa kali? 5. Bagi laki-laki wajib di masjid, di musola. Kalau wanita boleh di rumah. Kemudian meningkatkan kesadaran spiritual. Dengan adanya sholat, spiritual kita akan canggih. Lebih canggih daripada komputer, lebih canggih daripada laptop dan semacamnya. Coba perhatikan. Kemudian apa lagi? Akan mengembangkan akhlak yang
yang baik. Maka kita sampaikan tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kalian lakukan, sholat yang baik kalian lakukan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalian kerjakan semua rukun sholat, kalian kerjakan wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Sholat yang semacam ini, sholat yang khusyuk akan menampilkan akhlak yang baik, akan menampilkan karakter yang baik. Tidak ada lagi di antara siswa yang mengenali namanya kebohongan. Mencuri bakwan di warung, pernah nggak? Berbohong di warung, pernah nggak? Lama-lama bayar utang, pernah nggak? Astagfirullah. Utang banyak-banyak kemudian nggak mau dia bayar. Ini apa namanya? Segera. Oke, kalau sudah bagus sholatmu, niscaya semua akan jujur perilakunya. Karakternya akan baik, akhlaknya akan baik. Perhatikan lagi, langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama, langkah pengenalan. Bagaimana kita mengenalkan konsep kepada siswa-siswi sehingga kalian paham apa namanya rukun sholat, apa namanya wajib-wajib sholat, apa namanya sunnah-sunnah sholat. Kalian semua sudah memahami. Tanpa ini kalian tak akan mungkin melaksanakan sholat dengan sebaik-baik dan seutuhnya. Benar atau benar semuanya? Betul atau betul? Oke, kita lihat sedikit. Ini kan bagaimana, kenapa kita harus sholat. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Dengar sama Ubay? Kemana sana? Ini Pak SD. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Ubay. Ini kenapa kita sholat? Sholat apa dia? Di mana sholatnya? Menunjukkan laki-laki, ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki sholat di masjid. Oke. Ubay dan Abi sholatnya di masjid. Ada. Coba perhatikan. Sekarang apa yang bisa kalian ambil faedah dari apa yang kita lihat tadi? Tunggu satu-satu. Tunggu satu-satu. Bentar ya. Ya, siapa yang bisa? Kenapa kita harus sholat? Ayo. Itu kan satu-satu. Oke. Ini maunya apa dalilnya bahwa sholat itu wajib? Dalilnya, karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi tujuan diciptakannya manusia, diciptakannya jin untuk beribadah kepada Allah. Oke, itu dalil, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan tadi. Insya Allah nanti setelah ini kita akan praktek kembali. Jadi coba kita lihat, perhatikan. Perhatikan dulu sebelum kita sholat. Coba lihat bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Tujuan hidup kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kemudian mestilah kita melaksanakan sholat baik di sekolah maupun di luar sholat. Kalau sudah baik sholatnya, maka sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebab itu berakhlak yang baiklah, baik di sekolah, di dalam sholat, di luar sholat, di rumah ataupun di mana kita berada. Kenapa? Karena Allah sediakan bagi mereka, kata Rasulullah, istana yang paling tinggi di surga yang paling tinggi. Siapa yang mau memiliki istana yang paling tinggi? Oke, untuk kali ini nanti insya Allah kita sambung. Setelah ini praktik sholat ya. Demikian kita baca dulu Pak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, kehilangan kesalahan. Aturan dapat dibuat pada tempatnya ya. Nah, itu tadi video dari proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah SMP Negeri 2 Pelalawan, yang dimana guru PAI menggunakan metode ceramah, diskusi, dan juga problem based learning, dan juga menggunakan media, ada proyektor, ada video virtual, audio pastinya, sehingga di situ terjadinya diskusi antara guru dan juga siswa. Guru sebelum memulai pembelajaran itu pastinya berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan absensi kelas, di mana melihat apakah ada siswa yang tidak hadir atau bahkan ada yang masih di luar nih, belum masuk ke dalam kelas, serta melihat kondisi siswanya masih aktif atau tidak, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke acara inti, tadi selesai berdoa, selesai absensi, juga guru anak-anak tadi dianjurkan untuk membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari itu. Nah, terus selanjutnya, guru juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan
dituju oleh anak-anak itu dengan materi ini, selanjutnya menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa. Nah, materi kali ini IDEA membahas tentang konsep sholat atau rukun sholat. Nah, yang pertama mereka menjelaskan tentang pengenalan materi, terus mengenalkan konsep sholat tadi, mengenalkan pengertian dari sholat itu apa, terus kenapa penting sholat untuk anak-anak, dan juga kenapa harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, itu tadi proses belajar dan mengajar yang dilakukan di SMP Negeri 2 Pelalawan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Dadah!